ada juga kan yang berpendapat bahwa bulan Muharram ini hari raya anak yatim nih Pak. Kadang masih ada yang berpendapat seperti itu. Padahal dikhususkan nih, udah gajian kan Pak? Mudah-mudahan udah gajian ya. amin amin ya Allah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hai sahabat podcast dimanapun teman-teman berada. Di kesempatan hari ini saya perkenalkan, nama saya Tabriji selaku host yang akan memimpin pada kegiatan podcast di hari ini. Sebelumnya ini podcast kedua teman-teman yang digarap oleh teman-teman di SMK Darmawan, yaitu yang pertama yang dibawakan oleh Andri Pak ya dan Bu, kemarin itu tentang ngebahas tentang kemerdekaan. Materinya itu adalah Pak Muklis sebagai guru bimbingan konseling di SMK Darmawan. Di hari ini kita akan ngebahas tentang Muharram nih teman-teman, di bulan yang penuh berkah ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa pemateri. Ada yang ganteng dan cantik ini nih, aduh subhanallah. Jadi di pinggir saya ini ada Pak Datrin Nurmansyah SPDI selaku guru pendidikan agama Islam. Betul sekali ya Pak. Saya orang Betul sekali ya Pak ya. Aduh. Ini ada Pak Datri selaku guru pendidikan agama Islam, dan di pinggir saya juga yang cantik. Subhanallah barakallah, ada Bu Warkoh. Ya, sehat Bu Warkoh? Alhamdulillah. Pak Datri juga insya Allah sehat Pak ya. Subhanallah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah barakallah. Betul sekali Pak. Aduh, alhamdulillah nih teman-teman, sudah ada di depan kita semua. Di pinggir saya ini hadir untuk berbagi informasi, berbagi sharing tentang kajian agama Islam tentang bulan Muharram nih teman-teman. Oke, mungkin langsung aja nih Pak nih, pada saat di hari ini di bulan Muharram nih Bu, kita langsung ke pengobrolan aja nih. Di bulan Muharram ini Pak nih, apa sih bulan Muharram? Kan masih jadi pertanyaan nih buat kita sebagai remaja millennials yang kadang masih bingung nih Pak, apalagi yang jarang baca nih Pak. Kira-kira apa sih itu Muharram Pak? Syukuran. Masya Allah. Iya Pak. Saudara Tabriji atau Sama-sama Pak. dipanggil Mas Ganteng. Subhanallah. Ya Pak ya. Amin. Misal doa Ibu ya itu. Alhamdulillah wa syukrun ni'amillah ya. Pada dasarnya kita pada kesempatan ini ya diberikan kesempatan Ya, oleh Pak, Allah alhamdulillah. untuk menyampaikan beberapa mungkin ya sebagaimana kita juga sebenarnya bukan yang pandai, bukan yang lebih mengetahui gitu ya, Iya, Pak. bukan yang lebih segalanya gitu ya. Ini sama saja kita sedang menyampaikan apa yang kita punya saja gitu ya. Iya, Ya Pak. kalaupun nanti gitu ya pemahaman saya dan sebagainya kurang tepat gitu ya, mohon izin ya sama kakang gitu ya, dibenarkan Insya Allah, gitu ya. ya. Jangan sampai saya udah salah, aduh diantep baik gitu ya. Oke, terima kasih tadi. Iya, Bapak. Pertanyaannya apa sih itu Muharram Iya, gitu ya? betul sekali, Pak. Nah, Muharram itu salah satu bulan yang ada di bulan Islam ya, yang bulan pertama yaitu bahkan sedang berlangsung sekarang gitu ya. Muharram itu berasal dari kata haram yang Haram. artinya disucikan, dibersihkan gitu ya. Yang artinya di bulan ini Rasulullah melarang Kepada apa kita sih, semua gitu Pak ya? ya. Melarang apa sih Rasulullah gitu ya? Jadi Rasulullah pertanyaan itu, juga buat kitanya Pak ya. melarang gitu ya untuk apa namanya berperang dan saling membunuh gitu ya di bulan Bertumpah ini. darah Pak ya. Bertumpah darah, bahkan berperang sekalipun gitu ya, Iya, itu Pak. dilarang oleh Rasulullah kecuali gitu ya ada orang kafir yang istilahnya sangat ingin menghancurkan Islam, Iya, baru Pak. diizinkan oleh Rasulullah untuk melakukan perang tersebut gitu ya. Nah, kemudian di bulan Muharram ini gitu ya luar biasa gitu ya, sangat luar biasa Subhanallah. gitu Keutamaan-keutamaannya Pak ya. Keutamaannya banyak gitu ya di bulan Iya, Muharram Pak. ini gitu ya. Hari pertamanya saja gitu ya, satu Muharramnya saja itu menjadi hari utama gitu ya. Alhamdulillah, Kenapa? Karena barakallah. dimulainya penanggalan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar gitu ya, Pada karena suatu itu, Pak, atas ya. saran dari apa namanya dari kota Basroh gitu ya. Iya, Pak. Kita nggak punya penanggalan misalkan gitu ya. Iya, Pak, ya. Akhirnya itulah mulai yang namanya ada penanggalan, dan kemudian di situ ada saran-saran para sahabat
Memulainya itu ada ketika hijrahnya Rasul. Pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah Pak ya. Rasulullah hijrah ke Madinah gitu ya. Subhanallah. Bahkan gitu ya di bulan Muharram ini gitu ya keutamaannya gitu ya bahkan dilipat gandakan. Subhanallah. Nah, selain dilipat gandakan juga gitu ya. Iya Pak. Di bulan Muharram ini ketika kita melakukan kemaksiatan pun karena tadi Dilipat gandakan juga Pak ya. dilipat gandakan gitu ya. Semua nauzubillahi min Ya, zalik. itu, nauzubillahi min zalik. Ngeri ya, Pak ya, Sampai kalau kita, bahas aduh, maksiat. Iya, Ibu. aduh, bahas maksiat kita aduh Betul sekali Bapak Ibu. sangat menakutkan lah gitu ya. Nah di bulan Muharram ini gitu ya jangan sampai kita juga melupakan gitu ya Iya. amalan-amalan yang luar biasa ada di bulan Subhanallah. Muharram ini gitu ya. Mungkin ya 10 Muharram ini ada yang membahas gitu ya keutamaannya itu ada 10, ada 15, ada segini banyak Berlipat-lipat gitu ganda, ya, ya. berlipat gandakan utama-utamaannya gitu ya, fotoil amalnya gitu ya. Jadi ya kita mau pakai yang mana ya, Iya, Pak, ya. selagi itu benar dalilnya ada gitu ya. Iya Pak. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah juga gitu ya, hadisnya ada dan sebagainya, pokoknya Masya gitu ya, Allah. pokoknya boleh kita lakukan. Iya Pak ya. Alhamdulillah. Barakallah. Mungkin Bu Ustazah Warkoh mungkin ya Iya yang nih, lebih aduh subhanallah sudah apa siap Pak dari tadi menyimak Pak Datri untuk lebih ini lagi Pak ya. ini ya kalau misalkan fadhoil amal gitu Subhanallah. ya, Masya Allah, gitu ya. Mungkin dia Barakallah. sudah buka kitab-kitabnya mungkin ya. Masya Subhanallah. Kita apa nih Bang? Insyaallah barakallah. Mungkin kitab banyak lah gitu ya, Subhanallah, Tanbihul iya, Mu'minin ada iya. gitu ya, Majalis Soleh ada Subhanallah. gitu ya. Aduh, Masya Allah gitu ya, luar biasa gitu ya. Kalau udah bahas kita tuh ngeri ya Pak ya, bawahnya tuh. Waduh, Wow. itu ya banyak sekali lah gitu Iya, Pak, ya. keutamaan-keutamaannya Yang ada di bulan Muharram ini Pak ya. itu luar biasa Iya, Pak. gitu ya. Makanya dikatakan bahwa bulan Muharram ini gitu ya Iya Pak. lebih utama gitu ya setelah bulan Ramadan gitu ya. Setelah bulan Ramadan kita 30 hari Pak ya melaksanakan puasa, Nah. itu ada yang bulan istimewa lagi Pak ya di bulan Muharram. Ada gitu ya, makanya Subhanallah. dinamakan Syahrullah gitu ya. Syahrullah. Yang dinamakan Syahrullah itu salah satunya adalah bulan Subhanallah. Muharram gitu ya. Walaupun ada sebagian Iya, mengatakan Pak. bahwa Rasulullah lebih banyak puasa itu di bulan Sya'ban daripada Sya'ban. di bulan Muharram ini Iya, gitu Pak. ya. Nah, bulan Muharram kan pertama kali puasanya ya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah melihat Iya, kaum Pak, ya. Yahudi gitu ya. Nah, Iya, ketika Pak. melihat kaum Yahudi dia bertanya, sedang melakukan apa ini kata Rasulullah gitu Iya, ya. Pak, ya. Mereka pada berpuasa gitu ya. Ada apa ini gitu ya? Hari Gerangan apakah gerangan ini, Pak, ya? apakah ini? Menjadi Gitu ya. pertanyaan Jadi buat Rasulullah pertanyaan pada saat gitu itu ya, Pak, ya. Rasulullah gitu ya. Bahkan kemudian kaum Yahudi menyampaikan ini adalah hari di mana hari istimewa, di mana kita Iya, Pak. dibebaskan gitu ya daripada ya Bani Israel ini gitu Iya, ya, Pak. yaitu yang dipimpin oleh Nabi Musa daripada kejaran daripada Firaun. Firaun ya Pak ya. Pada zaman itu Pak ya. Pada zaman itu ya luar biasa gitu. Makanya banyaklah amalan. Insyaallah barakallah. Iya, Pak. Mungkin ya Saking banyaknya. saking banyaknya ya. Wah. Aduh. Membuat kita harus semangat membuat kayaknya kita Pak. semangat gitu ya. Nah, Iya, ya, Pak. mungkin dari Bu Ustazah Warkoh. Bu Ustazah Warkoh nih akan ngejelasin tentang Itu keutamaan Pak ya. pokoknya Insyaallah. pokoknya ya. Iya, siap Bapak. Oke, alhamdulillah teman-teman tadi sudah kita ngebahas tentang Pak Datri dengan panjang lebar dengan detail tentang Muharram. Selanjutnya nih teman-teman, kita akan ngebahas tentang keutamaan yang ada di bulan Muharram. Pasti banyak bertanya kan teman-teman, apalagi di bulan pandemi ini Pak ya, di masa pandemi Covid Corona 19 ini yang ngebuat kita selalu harus tidak apa ya, selalu kemana-mana gitu, harus di rumah, stay at home kalau bahasa ininya mah. Kira-kira amalan-amalan apa aja sih Bu nih yang biasa ataupun yang harus kita laksanakan di bulan Muharram ini? Apa aja sih Bu kira-kira? Ada berapakah gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillah ya Pak ya. Insyaallah, Kakak subhanallah. Tabrizi. Iya Ibu, Jadi kalau subhanallah. misalkan, tapi sebelumnya ya kita di sini lagi-lagi bukan untuk guru menggurui ya, bukan untuk merasa diri paling bisa, bukan merasa diri paling sempurna ya, jauh lah istilahnya. jauh. Tapi Hanya lagi-lagi manusia kita di biasa sini ini ada ya. tempat untuk sharing gitu ya, mengingatkan lah ya sama-sama untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Berlanjut pada yang namanya keutamaan ya. Iya, Biasanya Ibu. keutamaan itu ada beberapa banyak gitu ya Pak ya. Kan berlipat-lipat ganda juga ya Ibu ya. Tadi dalam kitab apa tadi Pak? Ya salah satunya dalam Tanbihul Ghafili. Subhanallah. Dalam kitab Al-Ghafir ada beberapa, misalkan dalam kitab ini ada 15 poin misalkan keutamaan yang bisa kita dapatkan Yang atau bisa kita amalan raih, yang bisa Ibu, ya. kita lakukan gitu. Tapi ada juga beberapa dari kitab lain yang mengatakan bahwa misalkan keutamaan Muharram ini ada 10 Iya, misalkan. Tapi lagi-lagi Ada banyak sebenarnya Mbak Ibu ya, kembali lagi subhanallah. pada diri kita sendiri gitu ya. Kita Iya, mampunya melaksanakan yang berapa poin gitu misalkan. Betul. Syukur-syukur kita tambahkan saja. Dari preferensi ini ada 10 Iya, Ibu. poin, tambahkan aja saja 15 poin. Jadi kan 25 amalan Jadi bisa lebih kita berkah. lakukan gitu ya Pak ya. Apalagi tadi Betul kata Pak sekali, Tadri, Bapak, bisa Ibu. dilipat gandakan ya Pak ya. Iya betul sekali. Salah satunya Dikolaborasikan sih, aja kita ya. amalan yang bisa kita lakukan mungkin yang marak sekali itu yaitu Nah, berpuasa gitu ya. Berpuasa di Berpuasa bulan itu kan Muharram. bukan hanya menahan diri dari lapar, haus, tapi juga menahan diri dari hawa nafsu, dari Pandangan, amarah, Ibu ya. pandangan, Ya, aduh, aduh. pandangan ya. Yang kita hati-hati dengan hati juga Pak, dengan pandangan Hati-hati juga. dengan hati gitu ya. Aduh, pandangan Iya, betul juga sekali, Pak. itulah yang harus benar-benar kita jaga dan kita usahakan ya sampai detik ini mungkin. Iya Ibu. Berpuasa gitu ya. Tapi ada yang mengatakan Pak, yang namanya berpuasa itu sebenarnya tidak hanya tanggal 10 Muharram itu saja. Oh, bukan Ada di yang bulan, mengatakan bahwa, bukan di 10 Muharramnya ini sebelum Bu ya. tanggal 10 berarti tanggal 9 ya. Heeh. Jatuh pada besok berarti Pak, hari Jumat. Yang Tanggal belum 9 berpuasa nih, Muharram, teman-teman, yakni besok tanggal nih. 28 ya, 28 Agustus Iya, ini gitu Pak, ya. ya. Kalau misalkan besok itu berarti jatuhnya puasa Tasu'a. Nah, puasa Tasu'a, kemudian hari tanggal 10-nya bertepatan pada hari Sabtu, Iya. itu namanya puasa Muharram atau puasa Asyura ya. Kita Asyura. mengenai dengan puasa Asyura. Itu sih Iya, Pak. ketika kita memang bisa gitu ya, misalkan melaksanakan atau banyak waktu di Iya, rumah iya. nggak kemana-mana, apalagi sekarang di COVID gitu Lagi ya. COVID Dan di musim rumah panas terus sekali. Pak ya. Tapi mudah-mudahan segera Rebahan terus pulih ya ini. ini negeri kita Iya, karena amin. lagi-lagi kita kangen juga ya Iya. belajar di kelas gitu kan. Nah, mengenai puasa ini mungkin banyak waktu yang bisa kita gunakan di rumah Iya. gitu ya, dengan tetap berpuasa gitu. Jadi nggak ada alasan lagi tuh Berzikir, saya capek Ibu, tuh ya. nanti banyak aktivitas, nggak ada Iya. karena kan kita banyaknya sering diam di rumah gitu ya. Iya Bapak Ibu, Nah, betul tapi ada sekali. juga kalau misalkan tanggal 9 kita berpuasa, apalagi hari ini yang berpuasa mudah-mudahan tamat Amin, gitu ya. amin, ya Allah, ya Rabbal Mudah-mudahan. Alamin. Kamis ketemu Kamis. Subhanallah Kamis ya. lagi gitu, Pak. Barakallah. Hari esoknya mungkin berpuasa Tasu'a, kemudian hari Iya. Sabtunya kita berpuasa lagi, niatkan dalam hati untuk berpuasa Asyura, Iya, ditambah lagi barakallah. Pak, bisa atau kita rehat dulu hari Minggunya lah ya. Nah, boleh. Karena biasanya ya ada yang jogging katanya. Iya Ibu ya. Olahraga dulu Ibu ya. Jadi hari Minggunya boleh rehat dulu lah. Betul Kemudian sekali, Ibu. dilanjut lagi hari Seninnya itu, Iya. masuknya berarti berpuasa sunnah Senin Senin. saja gitu. Senin saja, Kemudian ada juga riwayat yang mengatakan bahwa tanggal 11 atau 12, 13 Muharram ini Iya. kita isi dengan puasa, yaitu puasa apa Pak? Ayyamul Bid. Ayyamul Nah, Bid. gitu. Ditambah lagi tuh nyampe ke Kamis berarti Pak. Subhanallah, berlipat-lipat Berarti ganda lagi nih. Kamis ketemu Kamis Menjadi ya, amalan seminggu buat full kita ke itu depan. ya, kalau bisa gitu ya. Lagi-lagi kan balik lagi kepada kemampuan diri kita sendiri Iya, ya. Kalau misalkan betul. kita memang merasa diri tidak mampu untuk berpuasa karena mungkin Iya. punya penyakit apa, lelah, letih mungkin Iya, ya. betul sekali Tapi Bapak dan Ibu. kalau misalkan sekiranya yang mampu, kemudian banyak waktu luang dan tidak Iya. terlalu menguras tenaga gitu ya, mungkin bisa sama-sama kita berpuasa gitu kan. Subhanallah, amin. Mumpung gitu kan, mumpung kita masih diberi kesehatan ya. Kemudian Puasa. waktu luang. Iya, Tapi Bu. saja Pak ya. Iya betul Tetap sekali bisa Bapak dan kok. Ibu. Mudah-mudahan lah kita selalu sehat ya Amin, sampai amin, besok ya Allah, pun ya bisa diberi Rabbal umur panjang, Amin, amin, sehingga ya Allah. kita bisa melaksanakan puasa yang penuh barokah ini gitu ya. Di bulan Bahkan ada yang Muharram. mengatakan bahwa puasa Asyura itu tanggal 10 itu kan bisa menghapus dosa kita setahun Yang lalu Ibu ya. Bayangkan. Khususnya di bulan ini Ibu ya. Satu tahun Tanggal kita 10. meninggal dosa kita, Masya Allah. Astagfirullah. Hanya dibayar dengan satu Subhanallah. kali puasa sehari itu Pak, itu kan nggak penuh ya seharinya ya. Iya, Dari iya. misalkan dari terbit fajar mungkin sampai maghrib gitu kan. Iya, iya. Itu bisa menghapus Subhanallah, setahun keutamaan lamanya dosa yang kita lakukan. yang puasa kita di Mudah-mudahan kita- bulan ini Ibu ya. Mudah-mudahan terampuni ya dosa-dosa kita. Amin. Amin, ya Allah. Itu Oke. sih harapan Alhamdulillah, besarnya ya kita barakallah.
beberapa Semangat amalan nih pokoknya Ibu harus ya. semangat. Insya Allah harus lebih berpuasa, semangat. Kamis bertemu Kamis gitu ya. Itu Subhanallah. biasanya gitu ya. Menjadi Masya Allah. amalan kebaikan buat kita Ibu Ada ya puasa insya Allah. Tasu'a, ada puasa Asyura, ada Subhanallah. dan sebagainya. Diborong semua Betul Pak sekali, dari Kamis Pak. ke Kamis lagi ya, gitu. ya. Barakallah. Walaupun puasa Tasu'a itu yang memang Rasulullah belum melakukan, tapi Rasulullah sudah berpesan bahwa Iya, tahun Kepada depan para itu- sahabat Pak ya. kepada para sahabat bahwa tahun depan dia akan melakukan puasa Puasa Tasu'a. Asyura. Kenapa? Karena untuk membedakan dengan orang Yahudi. Iya, Karena Pak. orang Yahudi kan berpuasa di tanggal 10. Jadi biar tidak Iya, Pak, sama gitu ya. Kita makanya ada kalau dalam suatu hadis ini Abbas Iya. mengatakan gitu ya, Iya, Abbas. boleh puasa gitu ya. Iya, Pak. Tapi Sebelum 2 hari Pak ya. tanggal 10 Tasu'a gitu Iya, ya. Pak. Bahkan kalau misalkan kita Tasu'a tidak harus ditemenin 11. 11. gitu ya. Jadi ya. temannya 10 11 kasihan tadi ya. Pak ya. Iya. Kalau sendirian tuh kan kasihan jomblo ya. Jomblo. Suka nyinggung Bu Warkoma. Ais. Iya, iya. Aduh, jomblo menuju bahagia. Iya, amin amin ya Allah. Ya itu tapi Insyaallah. ya itu sih lagi-lagi kalau misalkan puasa Muharram itu kan tanggal 10 Iya, katanya iya, betul sekali. puasa Asyuranya. Boleh ditemenin sebelumnya berarti besok ya. Besok Jadi masih ngambilnya ada nih, Bu, Jumat ya. Sabtu boleh. Kalau iya, misalkan iya. ngambil 10 Muharram aja sama 11-nya berarti Iya. Sabtu Minggu boleh. Kalau misalkan Subhanallah. kata Tabrizi, Bu, saya mah mau dari besok sampai hari Kamis Waduh. boleh banget. Insya Allah amin amin ya Allah. Tapi Insya Luar Allah. biasa itu ya, Pak, ya. luar biasa. Iya Ibu Bapak. Nah itu. Oke, barakallah. Alhamdulillah nih teman-teman tadi sudah dengan panjang lebar, dengan detail juga Bu Ustazah Warqah menjelaskan kepada kita semua, Pak Datri juga tentang keutamaan bulan Muharram di tahun ini ataupun di tahun-tahun selanjutnya nih. Yuk mumpung nih masih kita diberikan kesehatan, tadi kata Bu Warqah masih diberikan kesempatan juga Pak ya. Ada umur Mari kita terus tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan ini dan bulan selanjutnya nih, Bu. Nah, masih jadi pertanyaan nih, Pak. Ada masih pertanyaan nih, Tabriji. Alhamdulillah barakallah di kajian kali ini membuka pikiran Tabriji, mungkin membuka pikiran teman-teman juga nih untuk kaum-kaum millennials. Ini nih, Bu. Tadi kan kita sudah membahas tentang puasa nih, Pak. Ada juga kan yang berpendapat bahwa bulan Muharram ini hari raya anak yatim nih, Pak. Kadang masih ada yang berpendapat seperti itu. Padahal kalau dalam pandangan Tabriji sudah seharusnya kita ataupun setiap hari, setiap minggu itu Setiap hari menyisihkan itu hari anak yatim gitu ya. menyisihkan rezeki kita untuk berbagi sedikit kepada mereka. Kira-kira pandangan Pak Datri nih untuk bulan ini nih dikaitkan dengan bulan hari raya anak yatim. Padahal harusnya setiap hari Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu menyantuni anak yatim. Kira-kira seperti apa nih, Pak? ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama, Bapak. Gitu ya. Kenapa sih disebut hari anak yatim gitu ya? Bahkan kita nyebutnya Aidul Yatim. Aidul ya, Yatim. lebarannya anak yatim gitu ya. Iya. Karena mayoritas di kita gitu ya, di tanggal 10 Muharram ini merupakan santunan untuk anak yatim. Anak yatim, Pak ya. Sejarahnya ada gitu ya. Jadi Rasulullah pun pada tanggal ini melakukan yang namanya santunan terhadap Kepada anak yatim ya, Pak ya. Jadi Barakallah. memang Pada saat sebelum itu Rasulullah Pak pun ya. gitu ya, memang ada yang melakukan ini gitu ya. Nah sebelum iya, Rasulullah Pak, ya. pun ada yang melakukan ini. Maka Rasulullah di tanggal ini dia sangat mencintai anak yatim. Subhanallah. Subhanallah. Bahkan dia menyiapkan makanan untuk anak yatim. Di bulan ini, Di Pak ya. bulan ini gitu ya. Subhanallah. Pokoknya dia seluruh anak yatim diundang ke rumahnya gitu ya. Itu kan kalau misalkan kita sebenarnya gitu ya, Iya, dalam Pak, ya. sunnahnya kalau kita masak enak gitu ya, memang ya subhanallah. harus yang undang gitu ya. Iya. Kalau misalkan ada asapnya Asap ke tetangga gitu, Pak ya. Cium doang ya Pak ya. Betul sekali Bapak dan Ibu. Numpang lewat. Nah Rasulullah lakukan itu gitu ya. Nah kenapa dikaitkan dengan yatim? Karena tadi disebutkan bahwa Iya, disinilah gitu loh harinya kita berbagi dengan mereka, walaupun ya sebenarnya ya nggak mesti hari ini gitu Seterusnya, ya. Pak, ya. Bulan, gitu ya. Mungkin Pak di tanggal 10-nya itu harus lebih diperbanyak. Nah, Iya, itu. iya. Yang biasanya bulan kemarin misalkan sedekahnya cuma 15.000 tambahin jadi 2 juta. Subhanallah, barakallah. Betul sekali Ibu. Mantap ya Pak Datri. Mantap gitu ya. Ya, Jadi insya Allah, 10 amin. Muharram ini ya memang yatim ini gitu ya bahagia, Harus disejahterakan, Membuat Pak ya. bahagia anak membuat yatim. bahagia gitu Iya, ya. Jadi betul sekali Rasulullah Bapak dan ini Ibu. seluruh anak yatim pada zaman Rasulullah itu bahagia ketika tanggal ini. Pada Atau tanggal bisa ini, Pak ya. dikaitkan dengan misalkan
hari kemarin tuh kita membuat anak yatim bahagia, tapi tanggal 10 membuat lebih bahagia. Barakallah. Bahkan Dalam ada artian gitu ya. tetap membuat bahagia sebenarnya, mensejahterakan istilahnya. Jadi pernah ada gitu ya riwayat mengatakan bahwa anak yatim ini bahagia di 2 hari. Oh, di 2 hari. Oh iya Pak ya. Bahagia di 2 hari gitu ya. Subhanallah. Yaitu adalah, jadi kalau kita mah di hari tanggal 9-nya, di tanggal 10-nya. Kalau Rasulullah mah, Oh, kalau iya, kita Pak, mah ya. fokus aja tanggal 10. Iya Pak ya. itu Harusnya di 2 hari Pak ya. 2 hari itu maksudnya ya tadi tanggal 9 dan tanggal 10 ini dibahagiakan oleh Rasulullah. Bahkan ya maaf ya kalau yang sudah rumah tangga gitu ya. Saya sempat disindir tadi sama Bu Ustazah gitu ya. Nah, ya pada tanggal 10 Muharram ini gitu ya, yang sudah punya istri dan anak bahagiakan. Nah, Oman aduh. Aduh ini Pak ya. Itu bahkan ada riwayat mengatakan ketika Iya, seorang Bu, ya. suami ya, ketika seorang suami nih yang udah punya suami Waduh, gitu kan ini ya, tagih lah suaminya. Waduh. Buat si bapak nih, buat ibu-ibu teman-teman yang ada di biasanya rumah. memberikan nafkah sehari-hari, misalkan nafkah untuk belanja sehari itu 50.000 misalnya. Nah, untuk tanggal 10 besok dikhususkan nih, udah gajian kan Pak? Mudah-mudahan udah gajian ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Tanggal alamin. 10 itu kita apa namanya? Lebihkan lah, Nah, atau itu. mungkin dari yang tadinya 50.000 kita berikan atau nafkahi istri dan juga anak, ya dari 50.000 jadi 500.000 gitu kan. Itu kan bakal membuat bahagia juga gitu Aduh, kan. ya Allah, Betul ya sekali Allah. Bapak dan Ibu. Makanya itu ya yang sudah berumah tangga gitu ya, saya Semangat, Pak ingatkan Dapri. semangat gitu ya. Ini buat Bapak dan Di Ibu, tanggal teman-teman 10 yang ada di Muharram, rumah. Ayo kita bahagiakan anak dan istri kita gitu ya. Amin, Nah, ya. insya Allah. Tapi tidak lepas dengan niatkan Nah, ya, niatkan dalam niatkan, diri ya. untuk Ya. tetap bersedekah sebenarnya Nah, untuk betul, ya. membahagiakan istri dan juga anak. Ya makanya 10 Muharram itu ya Banyak hari sekali bahagia lah keutamaan-keutamanya gitu juga, Pak, ya. Hari bahagia, jangan disebut hari kesedihan ya. Hari bahagia. Hari bahagia harusnya umat ya. Islam. Nah, beberapa kita mengatakan bahkan ya harusnya 10 Muharram itu gitu ya. Iya Pak. Wah, si suami lebih ini gitu ya. Iya, Pak. Lebih banyak mengeluarkan Lebih banyak nafkahnya. mengeluarkan nafkahnya. Untuk membahagiakan keluarga Pak Membahagiakan ya. keluarganya, Iya, membahagiakan subhanallah. tetangganya, itu Iya, juga iya, harus iya. kita lakukan gitu ya. Jadi disebut tadi gitu ya Hari Anak Yatim karena memang ya di zaman Rasulullah ini dari tanggal Iya, 10 iya. Muharram itu disebut hari bahagianya yatim. Subhanallah. Makanya ya sampai sekarang para ulama sepakat Iya, Pak. gitu ya, tanggal 10 Muharram itu untuk membahagiakan anak Mensejahterakan juga Pak ya. Mensejahterakan anak Subhanallah. yatim. Pada saat kita fokus untuk hari ini, hari tanggal 10 Muharram itu 10 untuk hari anak yatim, padahal ini menjadi amalan banyak juga buat kita. Ada puasa juga kan Pak, Ibu, Tentunya. ada puasa. Tadi Tapi juga dalam yang puasa kemudian udah bersedekah pada Bersedekah, istri dan anak, subhanallah. ditambah lagi menyantuni anak yatim, Iya. pada tri pahalanya luar biasa Masya ya. Allah, mudah-mudahan ya. jadi ladang amal nih Pak Mudah-mudahan buat ya. Bapak, buat dan Bapak semua Buat yang ada yang di belum rumah. nikah juga jangan khawatir Nah, karena jangan memang khawatir. belum punya istri Iya, misalnya, Ibu, nih. ya ada ladang pahala itu ada anak yatim. Ya udah berarti Nah, apa namanya? Bergerak perbesar iya, gitu iya. kan, bukan nafkah tuh ya. Sedekahnya gitu buat anak Amalan-amalan, yatim, iya. mensejahterakan mereka gitu. Dengan cara apapun itu. caranya Subhanallah. bebas gitu ya. Bebas, Pak, ya ya. tidak mesti dengan bentuk uang ya kalau kita Iya, ya Pak, ya. apa namanya melegalitaskan uang tidak gitu Dengan ya. kebaikan juga Dengan bisa Pak ya. kebaikan. Tapi nggak apa-apa banget juga sih Ya, kalau nggak pakai apa-apa uang. banget. Iya, Nggak subhanallah. Nggak apa-apa banget. banget, ya. Betul sekali, Bapak dan bentuk- Ibu. Bentuknya apa saja? Mungkin membahagiakan mereka, ngajak jalan-jalan kali-kali Iya, gitu Pak, ya. ya. Yang tidak tahu Bojong Yellow Diajak ke Bojong Yellow Pak ya, subhanallah. Biar tetap dengan protokol Iya. kesehatan. Protokol Pak. kesehatan di Humas masa sekarang masih pandemi corona ini, ya. Ibu ya, Iya, Bapak. salah. Nah, ya, nah itu mungkin ya secara ini gitu ya hari tanggal 10 Muharram kenapa disebut hari yatim karena hari bahagia oleh anak Untuk yatim anak di zaman yatim. Rasulullah, bahkan ulama sepakat Subhanallah. bahwa disinilah kita membahagiakan anak yatim. Jadi 10 Muharram Alhamdulillah. disebut hari bahagia dong gitu ya. Subhanallah. Nah, Terus ya. nih Kak, selain dari hal yang Iya, iya. memang kita keluarkan, kemudian kita jalankan, ada juga nih yang apa namanya kesunahan mungkin yang bisa kita lakukan Iya, iya. saat tanggal 10, entah itu tanggal 9, yaitu utamanya ya tanggal Iya, 10 Muharram itu pada hari Sabtu berarti Betul. kita tuh keramas, artinya Waduh. mandi gitu ya, mandi Keramas bebersih, ya. benar-benar bebersih Mandi gitu kan. junub Ibu ya. Masih ya. Misalkan subuh, sebelum subuh bagus siapa ya? Oh, Iya, itu Mas. Ya, Masih niatkan seger nih lah, Pak ya. niatnya gitu ya.
Niatkan untuk membersihkan diri aja sih, Iya, membersihkan iya. diri. Kemudian setelah keramas kita potong kuku yang Iya, punya iya. panjang-panjang, hati-hati Iya, tuh ya. hati-hati teman-teman Karena ada riwayat yang semua. mengatakan bahwa setan itu bergelantung ya Pak ya, di kuku yang panjang-panjang. Menjadi markas Bu ya. Hati-hati itu. Makanya yang hitam-hitam gitu ya, yang sudah Iya, panjang-panjang gitu ya. Nah, itu Iya. segeralah dibersihkan. Kalau nampak mah setan tuh nggak gelantung ya Pak ya. Oh, nggak gelantung. Bahaya. Iya Pak. Jadi iya, Pak. banyak itu ada kesempatan Buat kita ditambah semua, tanggal ya, Bu, 10 udah berpuasa, udah keramas, udah Subhanallah. gunting kuku. Lengkap sekali, Ibu, ya, Lengkap, untuk kita. apalagi Pak, udah bersedekah ke anak Bersedekah. yatim, memuliakan anak yatim. Tadi kalau misalkan seorang suami memberikan nafkah lebih kepada istri dan anak gitu kan. Subhanallah. Ditambah lagi boleh tuh Pak diajak istri anak ajak silaturahmi. Nah, Nah, itu kan salah satu Saudara-saudara kita Pak ya. keutamaan di tanggal 10 Muharram itu. Subhanallah. Boleh itu silaturahmi ke guru, boleh itu silaturahmi ke tetangga, ke sana ke family atau Subhanallah. namanya menjenguk orang sakit pun Betul. bisa. Nah, itu Menjenguk orang Subhanallah. sakit. Subhanallah. Misalkan ada teman kita, saudara kita yang sakit, kita jenguk lah ya. Jenguk di tanggal 10 itu luar biasa ya pahalanya. Alhamdulillah. Lakukan ya. Bahkan ada sebagian gitu ya yang Subhanallah. menyampaikan Iya gitu Pak ya. berziarah ke makam ulama Nah, gitu ya. Diutamakan Pak Misalkan ya. kita punya Subhanallah. guru gitu Rombongan ya. ya, Pak, ya, biasanya boleh. Rombongan gitu ya, Masya Allah, Subhanallah. ziarah ke makam ulama itu di Para di salah syuhada, satunya Pak, gitu ya, tapi enggak meski gitu ya. Iya, Kalau subhanallah. itu ya. Yang dekat-dekat pun boleh. Yang dekat-dekat terutama ziarah terhadap orang tua kalau yang sudah jauh dengan orang tua. Iya betul sekali Bapak. Terutama berbakti terhadap orang tua. Ini Mau dia di subhanallah itu menjadi tangga kesuksesan buat kita nih Pak ya, untuk para remaja nih, buat teman-teman seperti yang tadi pada Tri bilang. Subhanallah, kita harus terus berbakti kepada orang tua kita. Alhamdulillah nih teman-teman, terima kasih kepada Pak Datri dan Bu Warko yang sudah panjang lebar dengan sangat detail, dengan sangat jelas kepada kita semua, menyampaikan beberapa materi-materi, beberapa pemahaman-pemahaman kepada kita semua tentang di bulan keutamaan di bulan Muharram. Alhamdulillah nih sudah ada di closing nih Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga nih untuk pada kesempatan hari ini Bapak dan Ibu sudah bersedia ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bareng Tabriji ini, terutama di bulan Muharram ini ngebahas tentang bulan Muharram. Sebelumnya ada pesan-pesan Pak untuk teman-teman di rumah, nanti ada dari Pak Datri dan Bu Warko, kira-kira terus semangat apakah untuk meraih keutamaan di bulan Muharram ini, terutama masih ada kesempatan nih Bu, amalan-amalan apa sih yang harus besok kita raih gitu sebagai anak muda, kan kadang lupa nih. Nah di hari ini teman-teman yang ngelihat video podcast ini mungkin baru tersadar, oh iya masih ada kesempatan besok supaya saya memperbaiki amal kebaikan saya. Kira-kira dari Pak Datri nih mangga Pak. Masya Allah ya. Terima kasih untuk pesan gitu ya, untuk apa ya, anak-anakku yang paling udah luar biasa lah kita Iya, cintai gitu ya. Subhanallah. Yang kita Luar biasa. banggakan gitu ya, luar biasa gitu ya. Oke, mungkin saya berpesan sedikit gitu ya. Ayo kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Kepada Allah Subhanahu wa taala. terutama ya jangan hanya di bulan Muharram saja. Di bulan-bulan gitu ya. seterusnya juga, Pak, ya. Seterusnya kita tingkatkan amalan-amalan yang memang gitu ya sudah dianjurkan menurut Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Sudah disampaikan bagaimana Iya, amalan-amalan yang harus kita lakukan dari mulai kita puasanya, sholatnya dan sebagainya gitu ya, terutama gitu ya. Sholat gitu ya, kalau saya selalu mengingatkan gitu ya, Sholat, Pak, ya. sholat Tiang gitu agama ya, Pak, ya. itu tiang agama gitu ya. Makanya kalau saya mengingatkan jangan lupa walaupun sekarang sedang di rumah Iya, gitu Pak, ya, ya. sedang bersantai ria dan sebagainya gitu ya. Sholat harus tetap diutamakan, Tetap Pak, ya. sholat harus utama, Betul gitu sekali, ya. Bapak. Tetap harus dilakukan gitu ya. Apalagi salah satu keutamaan di bulan Muharram ini, ketika orang sholat di bulan Muharram ini luar biasa Subhanallah. pahalanya. Dilipat gandakan Pak ya. Dilipat gandakan. Tadi Bu Subhanallah. Ustazah sudah menyampaikan gitu ya. Dengan sangat detail sekali Pak ya Bu Ustazah, Kalau misalkan kita subhanallah. melakukan amalan di bulan ini, Iya, Pak. diampuni dosanya selama 1 tahun. Masya Allah. Itu Amin harapan ya kita Allah semua ya ya, Pak, ya. Rabbal Harapan Alamin. kita Semoga semua, menjadi terkabul Pak ya. juga Ya, manusia yang mudah-mudahan gitu ya. Iya, Kita betul sekali, juga Pak. sama-sama gitu ya. Perbaiki Ayo diri. kita tetap semangat gitu ya, tetap selalu optimis, tetap selalu bahwa kita ini yakin bahwa Allah Insya itu Allah. akan memberikan jalan terbaik Untuk buat hidup kita, Pak, ya. gitu ya. Subhanallah. Karena tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah menyatakan kun fayakunnya. Subhanallah. Jadi saya berpesan, ayo kita tingkatkan Iya, keimanan iya. kita ya. Oke, Pertama, alhamdulillah. gitu ya, tadi itu ya dalam bidang-bidang
Ayo gitu ya, terutama akhlak juga gitu Akhlak ya. dari diri kita Pak yang Dari harus diri terus kita mulai diperbaiki kita rubah, dari ya. hari ke hari Pak Dari ya. hari ke hari ayo kita rubah menjadi yang lebih baik. Lebih baik Ayo kita lagi. hijrah kalau kata walimah gitu ya. Subhanallah. Yuk kita hijrah. Nah, Subhanallah. Terima kasih Pak Datri sudah menyampaikan argumentasi terakhir untuk Bu Warko nih Bu, untuk teman-teman podcast, untuk siswa-siswi SMK Darmawan yang ada di rumah. Kira-kira pesan-pesan Ibu nih untuk kedepannya nih yang belum, mungkin yang masih leha-leha, belum mengamalkan ataupun belum tahu keutamaan-keutamaan yang telah tadi Ibu jelaskan. Kira-kira besoknya nih harus lebih seperti apa sih Bu di masa corona ini? Enggak Ibu? Tapi sebelum ke pesan ya, ini mengingatkan kembali bahwa perempuan itu kan ada masanya haid ya. Nah, Ya Ibu, betul jadi sekali. jangan berkecil hati nih buat perempuan yang saya haid gak bisa dong nanti dapat Untuk keutamaannya besok karena gitu ya. puasa segala macam. Nah, kalau misalkan lagi haid masih banyak amalan Iya. atau keutamaan yang bisa kita lakukan seperti kayak tadi Pak, berzikir kan boleh. Boleh. Berzikir, kemudian silaturahmi ke tetangga, Tetangga, atau ke iya, Ibu, betul sekali. keluarga, ditambah lagi menyantun anak yatim dan sebagainya. Kecuali mungkin kayak berpuasa ya, sholat jangan dulu lah ya, karena memang Iya, Ibu. itu tidak boleh Tidak untuk boleh, wanita yang haram, sedang haid. iya. Jadi pokoknya jangan patah semangat aja sih. Ya buat teman-teman semua nih yang ada di rumah. Lagi-lagi apa ya, kita harus menyadari bahwa dan kita harus merasa mungkin gini Pak, besok itu saya bakal atau lusa saya akan meninggal. Jadi Masya Allah. untuk persiapan meninggal itu Bener, kita yuk puasa gitu maksudnya. Masih ada waktu kan, di rumah juga banyak waktu, kemudian Iya, betul banyak sekali, Ibu. apa namanya, nggak banyak aktivitas Waktu lah ya. luang gitu Bu ya. Jadi banyak waktu luang, yuk bareng-bareng kita tingkatkan mungkin dengan cara ini gitu ya. Kapan lagi gitu ya, mumpung masih kita diberi umur panjang, kesehatan yang paling penting Kesehatan. ya. Ya betul sekali Kesehatan, Bapak dan kemudian Ibu. kesejahteraan mudah-mudahan ya itu Amin, akan amin, ya Allah, ya mengikuti Rabbal seiring dengan Alamin. berjalannya waktu. Alhamdulillah, Mudah-mudahan semangat. subhanallah. Yang mendengar podcast ini mudah-mudahan Amin, amin, ya jadi Allah. tergerakkan hatinya, yuk Ya, teman-teman. kita Amin, ya Allah. menahan diri gitu, menahan diri untuk menahan segala hal yang Subhanallah, iya, sekiranya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Walaupun memang lagi-lagi kita bukan orang yang luar biasa ya Pak ya, Iya. bukan orang yang sempurna, Subhanallah. tapi tidak ada salahnya untuk saling mengingatkan dan juga yuk Dalam bareng-bareng. kebaikan Ibu ya. Bareng-bareng gitu maksudnya. Bareng-bareng. Sarerea kalau bahasa Sundanya mah. Sama-sama gitu ya, Alhamdulillah. bersama-sama. Yuk, gotong royong. Gotong royong. Syukur-syukur SMK Darmawan gitu ya Pak ya, terutama. biar nanti kita di akhirat nanti bisa berkumpul gitu Amin, ya Pak amin, ya Allah, ya Dengan Rabbal adanya podcast Alamin. ini jadi jalan atau wasilah ya Wasilah. untuk Amin, ya Allah. menyiarkan Subhanallah. syiar Allah. Alhamdulillah. Namanya Allah kita sebarkan. Iya Pak ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Subhanallah. Oke teman-teman, tadi sudah penyampaian terakhir dari Bu Warkoh dan Pak Datri. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik arti-arti pemahaman-pemahaman tadi yang sudah disampaikan, keutamaan-keutamaan terutama untuk kedepannya lebih semangat lagi, terutama di bulan Muharram nih. Buat teman-teman yang masih leha-leha seperti tadi yang saya bilang, yuk besok masih ada kesempatan di bulan Muharram kita terus tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di akhir nih Pak, sebelumnya saya ngucapin terima kasih Bu Warkoh. Alhamdulillah untuk waktunya. Terima kasih juga kepada Pak Datri. Terima kasih juga kepada teman-teman podcast yang sudah melihat podcast pada hari ini. Tema kita yaitu bulan Muharram. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata Pak ya yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah teman-teman semua. warahmatullahi wabarakatuh.